Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bumbu dapur yang perlu dibatasi bahkan dihindari. Banyak orang mengira bumbu dapur selalu aman karena digunakan setiap hari dan sudah turun-temurun. Padahal tidak semua bumbu yang sering dipakai benar-benar ramah bagi tubuh. Ada satu jenis bumbu yang diam-diam sering dikonsumsi berlebihan, bahkan hampir selalu ada di setiap masakan, mulai dari tumisan, kuah, gorengan, sampai makanan kemasan. Masalahnya, jika bumbu ini digunakan terlalu sering dan dalam jumlah besar, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan darah. Bumbu yang dimaksud adalah bumbu penyedap buatan yang rasanya gurih kuat. Bumbu ini memang membuat masakan terasa lebih nikmat, tetapi di balik rasanya, ada risiko yang sering diabaikan. Konsumsi berlebihan dapat memicu gangguan pada aliran darah, membuat darah menjadi lebih kental, dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penggumpalan darah. Darah yang terlalu kental bukanlah kondisi sepele. Saat darah mengental, alirannya menjadi lambat dan tidak lancar. Akibatnya, oksigen dan zat gizi sulit sampai ke seluruh tubuh. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, pembuluh darah menjadi terbebani, dan risiko penyumbatan pun meningkat. Jika penyumbatan terjadi di bagian penting, dampaknya bisa sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar bahwa bumbu ini dikonsumsi hampir setiap hari. Saat memasak di rumah, 1 sendok terasa kurang, lalu ditambah lagi. Saat membeli makanan di luar, hampir semua pedagang menggunakannya agar rasa lebih kuat dan bikin ketagihan. Tanpa disadari, tubuh terus-menerus menerima zat yang bisa mengganggu keseimbangan darah. Gejala awal biasanya tidak langsung terasa. Sebagian orang mungkin sering merasa pusing ringan, cepat lelah, kesemutan di tangan atau kaki, atau badan terasa berat. Ada juga yang mengeluh jantung berdebar tanpa sebab jelas. Sayangnya, keluhan ini sering dianggap hal biasa atau hanya karena kurang istirahat. Jika kebiasaan ini dibiarkan, risikonya bisa meningkat. Darah yang cenderung menggumpal bisa memicu tekanan darah tinggi, gangguan jantung, hingga masalah serius pada otak. Kondisi ini lebih berbahaya lagi bagi orang yang jarang minum air putih, jarang bergerak, dan gemar makanan asin atau olahan. Yang lebih mengkhawatirkan, bumbu penyedap buatan ini sering diberikan juga kepada anak-anak. Banyak orang tua menambahkan sedikit agar anak mau makan. Padahal tubuh anak masih berkembang dan jauh lebih sensitif. Kebiasaan ini bisa membentuk pola makan tidak sehat sejak dini dan berdampak jangka panjang. Menghentikan penggunaan bumbu ini memang tidak mudah, apalagi jika sudah terbiasa. Namun bukan berarti tidak bisa. Langkah pertama adalah mengurangi secara perlahan. Jangan langsung menghilangkan total jika terasa berat. Kurangi setengah dari biasanya, lalu sedikit demi sedikit hingga lidah terbiasa dengan rasa alami. Sebagai pengganti, manfaatkan bumbu dapur alami. Bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas, dan rempah lain bisa memberikan rasa gurih tanpa membahayakan darah. Kaldu dari rebusan tulang atau sayuran juga bisa menambah cita rasa tanpa efek buruk jika digunakan dengan wajar. Selain itu, perbanyak minum air putih setiap hari. Air membantu menjaga darah tetap encer dan alirannya lancar. Tubuh yang cukup cairan akan lebih mudah mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan. Jangan tunggu haus, biasakan minum sedikit tapi sering. Perhatikan juga cara memasak. Menggoreng terlalu sering dengan minyak lama pakai bisa memperparah kondisi darah. Lebih baik memilih cara memasak yang sederhana seperti merebus, mengukus, atau menumis ringan.
Cara ini membantu menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Bagi yang sudah berusia di atas 40 tahun, kewaspadaan harus lebih tinggi. Pada usia ini, elastisitas pembuluh darah mulai berkurang. Jika ditambah dengan konsumsi bumbu berisiko, peluang terjadinya gangguan aliran darah akan semakin besar. Mengubah kebiasaan kecil di dapur bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Mulailah dari sekarang dengan membaca kembali apa saja yang sering digunakan saat memasak. Jika bumbu penyedap buatan selalu menjadi andalan, inilah saatnya berpikir ulang. Kesehatan tidak ditentukan oleh rasa lezat sesaat, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tubuh tidak pernah berbohong. Jika diberi asupan yang baik, tubuh akan bekerja dengan baik. Jika terus dibebani zat yang tidak dibutuhkan, tubuh akan memberi tanda melalui berbagai keluhan. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk baru bertindak. Buang kebiasaan lama yang berisiko, ganti dengan pilihan yang lebih aman. Dapur yang sehat akan menghasilkan tubuh yang lebih kuat. Darah yang mengalir lancar akan menjaga jantung, otak, dan seluruh tubuh tetap berfungsi optimal. Semua itu bisa dimulai dari keputusan sederhana. Hentikan bumbu ini sekarang juga. Bumbu dapur memang menjadi bagian penting dalam masakan sehari-hari. Tanpa bumbu, makanan terasa hambar dan kurang menggugah selera. Namun, tidak semua bumbu aman digunakan secara berlebihan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan memasak dengan bumbu tertentu secara terus-menerus dapat memberi dampak kurang baik bagi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengenal jenis bumbu dapur yang sebaiknya dibatasi penggunaannya agar kesehatan tetap terjaga. Garam adalah bumbu dapur yang paling sering digunakan. Hampir semua masakan rumahan memakai garam sebagai pemberi rasa utama. Masalahnya, kebanyakan orang menggunakan garam jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Terlalu sering mengonsumsi makanan asin dapat membuat tekanan darah meningkat, memicu pembengkakan, dan membebani kerja ginjal. Penggunaan garam yang berlebihan juga dapat membuat tubuh lebih mudah haus dan menyebabkan keseimbangan cairan terganggu. Sebaiknya gunakan garam secukupnya dan biasakan mencicipi masakan sebelum menambahkannya. Gula pasir juga termasuk bumbu dapur yang perlu dikontrol. Walaupun rasanya manis dan membuat masakan atau minuman terasa lebih nikmat, konsumsi gula berlebihan dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Terlalu banyak gula dapat membuat berat badan mudah naik, memicu rasa cepat lapar, dan mengganggu kestabilan kadar gula dalam tubuh. Banyak orang terbiasa menambahkan gula tanpa takaran, terutama saat membuat minuman hangat. Mengurangi gula sedikit demi sedikit dapat membantu lidah beradaptasi dengan rasa alami makanan dan minuman. Kecap manis sering dianggap sebagai pelengkap yang tidak berbahaya. Padahal, kecap manis mengandung campuran gula dan garam dalam jumlah yang cukup tinggi. Jika digunakan terlalu sering, terutama dalam jumlah banyak, kecap manis dapat memberi dampak serupa dengan konsumsi gula dan garam berlebihan. Masakan yang terlalu sering menggunakan kecap manis juga cenderung membuat lidah terbiasa dengan rasa kuat, sehingga sulit menikmati rasa alami bahan makanan. Gunakan kecap manis hanya untuk menambah sentuhan rasa, bukan sebagai bahan utama. Saus botolan, seperti saus sambal dan saus tomat, juga perlu dibatasi. Banyak saus botolan mengandung gula, garam, dan pengawet dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebiasaan menambahkan saus botolan ke berbagai jenis makanan dapat membuat asupan gula dan garam meningkat tanpa disadari. Selain itu, rasa pedas atau asam dari saus sering menutupi rasa asli makanan. Lebih baik membuat sambal atau pelengkap sendiri di rumah dengan bahan segar dan jumlah bumbu yang bisa dikontrol. Penyedap rasa berbentuk bubuk menjadi bumbu yang sangat populer karena kepraktisannya. Banyak orang merasa masakan kurang sedap tanpa tambahan penyedap rasa. Padahal,
Penggunaan berlebihan dapat membuat lidah menjadi kurang peka terhadap rasa alami makanan. Selain itu, kebiasaan bergantung pada penyedap rasa dapat membuat masakan rumahan kehilangan nilai alaminya. Mengurangi penyedap rasa dan menggantinya dengan bumbu segar seperti bawang, daun aromatik, atau rempah dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Bawang putih dan bawang merah sebenarnya termasuk bumbu alami yang memiliki banyak manfaat. Namun, jika digunakan secara berlebihan, terutama dalam kondisi digoreng hingga sangat kering, keduanya bisa menimbulkan iritasi pada lambung bagi sebagian orang. Bagi yang memiliki perut sensitif, konsumsi bawang berlebihan dapat memicu rasa perih atau tidak nyaman. Gunakan bawang secukupnya dan hindari mengolahnya hingga terlalu gosong. Cabai sering dianggap sehat karena memberi rasa pedas dan meningkatkan selera makan. Namun, konsumsi cabai berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, seperti perut rasa panas atau buang air besar tidak nyaman. Tidak semua orang memiliki toleransi yang sama terhadap rasa pedas. Membatasi cabai bukan berarti menghilangkan rasa pedas sepenuhnya, tetapi menyesuaikannya dengan kemampuan tubuh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terasi adalah bumbu khas yang memiliki aroma kuat dan rasa gurih. Di balik kelezatannya, terasi mengandung garam yang cukup tinggi. Penggunaan terasi berlebihan dapat menambah asupan garam harian tanpa disadari. Selain itu, aroma terasi yang sangat kuat dapat membuat lidah terbiasa dengan rasa tajam. Gunakan terasi dalam jumlah kecil dan kombinasikan dengan bahan lain agar rasanya tetap seimbang. Margarin dan mentega sering dipakai sebagai bumbu tambahan saat menumis atau memanggang. Keduanya dapat menambah rasa gurih dan aroma yang menggoda. Namun, penggunaan berlebihan dapat membuat asupan lemak meningkat. Jika dikonsumsi terlalu sering, terutama dalam jumlah besar, dapat berdampak pada kesehatan pembuluh darah. Gunakan margarin atau mentega secukupnya dan tidak setiap hari. Minyak goreng juga termasuk bagian dari bumbu dapur yang sering luput dari perhatian. Walaupun fungsinya untuk mengolah makanan, penggunaan minyak berlebihan dapat membuat masakan menjadi terlalu berminyak. Kebiasaan mengonsumsi makanan berminyak dapat membuat tubuh terasa berat dan mudah lelah. Selain itu, minyak yang dipakai berulang kali dapat menurunkan kualitas makanan. Gunakan minyak secukupnya dan hindari pemakaian berulang. Bumbu instan siap pakai menjadi pilihan praktis bagi banyak orang. Sayangnya, bumbu jenis ini sering mengandung garam, gula, dan bahan tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi. Mengandalkan bumbu instan setiap hari dapat membuat pola makan menjadi kurang seimbang. Sesekali menggunakan bumbu instan masih bisa ditoleransi, tetapi sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan utama dalam memasak. Pola memasak yang sehat bukan berarti masakan harus terasa hambar. Kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran dalam menggunakan bumbu. Mengurangi sedikit demi sedikit bumbu yang berisiko dapat membantu tubuh beradaptasi tanpa merasa tersiksa. Mengolah makanan dengan bahan segar dan bumbu alami dalam jumlah wajar akan membuat tubuh bekerja lebih ringan dan rasa makanan tetap nikmat. Membiasakan diri memasak dengan bumbu secukupnya juga membantu mengenali rasa asli bahan makanan. Sayuran, ikan, dan daging sebenarnya sudah memiliki cita rasa alami yang lezat jika diolah dengan tepat. Dengan mengurangi ketergantungan pada bumbu berlebihan, pola makan menjadi lebih sederhana dan tubuh pun lebih terjaga kesehatannya. Jika Anda ingin, saya bisa menyesuaikan gaya tulisan agar lebih santai, lebih formal, atau diarahkan untuk kebutuhan kanal kesehatan yang sedang Anda bangun. Makanan sehat sehari-hari berperan besar dalam menjaga tubuh tetap bugar, pikiran jernih, dan tenaga tidak mudah habis. Banyak orang mengira makan sehat itu mahal atau ribet, padahal bahan-bahannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kuncinya bukan pada menu yang rumit, melainkan pada kebiasaan memilih makanan yang tepat dan mengolahnya dengan cara sederhana. Nasi masih menjadi sumber tenaga utama bagi banyak orang.
Selama dikonsumsi dalam porsi wajar dan tidak berlebihan, nasi dapat membantu tubuh beraktivitas dengan baik. Akan lebih baik jika nasi dipadukan dengan lauk dan sayur agar asupan gizi seimbang. Tidak harus selalu nasi putih. Sesekali nasi merah atau nasi dari jagung bisa menjadi pilihan agar variasi lebih beragam. Sayur-sayuran adalah bagian penting yang sebaiknya selalu ada di meja makan. Bayam, kangkung, sawi, kol, wortel, dan labu mudah ditemukan serta harganya terjangkau. Sayur membantu pencernaan tetap lancar dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Mengolah sayur tidak perlu terlalu lama, cukup ditumis sebentar atau direbus agar kandungan alaminya tetap terjaga. Buah-buahan segar juga perlu dikonsumsi setiap hari. Pisang, pepaya, apel, jeruk, semangka, dan jambu sangat cocok dimakan langsung tanpa perlu diolah. Buah memberi rasa manis alami yang lebih aman dibandingkan makanan manis buatan. Mengonsumsi buah secara rutin dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan membuat kulit tampak lebih segar. Sumber lauk sederhana seperti ikan, telur, tahu, dan tempe sangat dianjurkan. Ikan membantu menjaga kesehatan tubuh dan cocok dikonsumsi beberapa kali dalam seminggu. Telur mudah diolah dan bisa menjadi pilihan saat waktu terbatas. Tahu dan tempe merupakan makanan rakyat yang kaya manfaat dan cocok dikonsumsi oleh semua usia. Kacang-kacangan juga layak masuk dalam menu harian. Kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai dapat diolah menjadi berbagai hidangan rumahan. Selain mengenyangkan, kacang memberi tenaga tambahan dan membantu tubuh tetap kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Air putih sering dianggap sepele, padahal perannya sangat besar. Minum air yang cukup membantu kerja organ tubuh berjalan dengan baik. Biasakan minum air putih sejak bangun tidur hingga menjelang istirahat malam. Mengurangi minuman manis dan berwarna juga membantu tubuh terasa lebih segar. Cara memasak turut menentukan sehat atau tidaknya makanan. Menggoreng terlalu sering dapat membuat makanan menjadi berat bagi tubuh. Merebus, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak lebih dianjurkan. Bumbu dapur alami seperti bawang, jahe, kunyit, dan lengkuas dapat digunakan untuk memberi rasa tanpa perlu penyedap berlebihan. Kebiasaan makan teratur juga sama pentingnya dengan pilihan makanan. Sarapan membantu tubuh mendapatkan tenaga di pagi hari. Makan siang menjaga stamina tetap stabil. Makan malam sebaiknya tidak berlebihan agar tubuh bisa beristirahat dengan nyaman. Mengonsumsi makanan sehat sehari-hari bukan soal mengikuti tren, melainkan tentang menjaga tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Dengan memilih bahan sederhana, mengolahnya secara bijak, dan membiasakan pola makan yang teratur, tubuh akan terasa lebih ringan, tidak mudah lelah, dan siap menjalani aktivitas harian dengan lebih baik. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini dapat menjadi investasi berharga untuk kesehatan jangka panjang. Aktivitas sehari-hari sering dianggap sepele, padahal jika dilakukan dengan cara yang tepat, kegiatan ini bisa membantu tubuh membakar banyak kalori setelah makan. Tanpa harus pergi ke tempat kebugaran atau melakukan latihan berat, tubuh tetap bisa aktif dan energi dari makanan dapat digunakan secara maksimal. Kuncinya adalah bergerak secara konsisten dan tidak membiarkan tubuh terlalu lama diam setelah makan. Berjalan kaki adalah aktivitas paling sederhana namun sangat efektif. Setelah makan, berjalan santai selama 15 hingga 30 menit dapat membantu tubuh menggunakan energi dari makanan. Gerakan kaki yang terus berulang membuat otot bekerja dan aliran darah menjadi lebih lancar. Selain membantu membakar kalori, berjalan kaki juga membuat perut terasa lebih nyaman dan tidak begah. Jika memungkinkan, berjalanlah sedikit lebih cepat agar tubuh mengeluarkan tenaga lebih banyak. Membersihkan rumah juga termasuk aktivitas yang sering diremehkan. Menyapu lantai, mengepel, membersihkan kamar mandi,
atau merapikan perabot membuat hampir seluruh tubuh bergerak. Tangan, kaki, punggung, dan pinggang ikut bekerja secara bersamaan. Jika dilakukan dengan penuh semangat, kegiatan ini bisa membakar cukup banyak kalori tanpa terasa seperti sedang berolahraga. Rumah bersih, tubuh pun lebih aktif. Mencuci pakaian secara manual juga dapat menjadi pilihan. Gerakan mengucek, memeras, dan mengangkat pakaian basah membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Aktivitas ini membuat otot tangan dan bahu bekerja lebih keras. Setelah makan, mencuci pakaian bisa menjadi cara alami untuk mengurangi rasa malas dan membuat tubuh tetap bergerak. Berkebun juga termasuk aktivitas harian yang sangat baik. Menggali tanah, menyiram tanaman, memotong daun kering, dan merapikan pot membuat tubuh terus aktif. Aktivitas ini melibatkan banyak gerakan menunduk, berdiri, dan berjalan. Selain membantu membakar kalori, berkebun juga memberi rasa tenang dan menyenangkan sehingga tidak terasa melelahkan. Naik turun tangga adalah cara sederhana untuk meningkatkan pembakaran kalori. Jika di rumah atau tempat kerja terdapat tangga, gunakanlah sebagai pilihan dibandingkan alat bantu naik lainnya. Gerakan naik tangga membuat otot kaki bekerja lebih keras dan jantung berdetak lebih cepat. Lakukan dengan kecepatan yang nyaman agar tetap aman setelah makan. Menggendong anak atau bermain bersama anak juga termasuk aktivitas yang menguras tenaga. Mengangkat, mengejar, atau sekadar menemani anak bermain membuat tubuh bergerak tanpa terasa. Aktivitas ini bukan hanya bermanfaat untuk membakar kalori, tetapi juga mempererat hubungan keluarga dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Memasak dengan aktif juga dapat membantu tubuh tetap bergerak. Saat memasak, cobalah untuk tidak hanya berdiri diam. Bergeraklah saat mengambil bahan, mencuci peralatan, atau merapikan dapur. Gerakan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membantu tubuh menggunakan energi dari makanan yang baru dikonsumsi. Berbelanja ke pasar atau warung dengan berjalan kaki juga bisa menjadi pilihan. Membawa belanjaan, memilih barang, dan berjalan pulang membuat tubuh mengeluarkan tenaga tambahan. Aktivitas ini jauh lebih baik dibandingkan hanya duduk atau berbaring setelah makan. Menata ulang barang di rumah, seperti lemari atau rak, juga dapat menjadi aktivitas pembakar kalori. Mengangkat, memindahkan, dan menyusun barang membuat otot bekerja dan tubuh tidak diam terlalu lama. Lakukan secara bertahap agar tidak terlalu berat, terutama setelah makan. Menjaga tubuh tetap aktif setelah makan tidak harus dengan kegiatan berat. Yang terpenting adalah menghindari kebiasaan langsung duduk lama atau tidur. Dengan memanfaatkan aktivitas sehari-hari, tubuh dapat membakar kalori secara alami, pencernaan menjadi lebih lancar, dan energi dari makanan digunakan dengan lebih baik. Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga berat badan dan membuat tubuh terasa lebih segar setiap hari.